Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrika Rozi dengan NIM 251252460. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia organik lipid atau lemak. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa hidrofobik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan juga metanol. Lipid terdapat dalam semua bagian tubuh manusia, terutama pada otak. Lipid berperan penting dalam metabolisme. Lipid mengandung unsur C, H, dan juga O. Sebagian besar lipid sel jaringan terdapat sebagai komponen utama membran sel. Contoh lipid dalam kehidupan sehari-hari merupakan minyak goreng, mentega, santan, kuning telur, ikan berlemak, kacang-kacangan. Kemudian jenis-jenis lipid. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam monokarboksilat yang memiliki rantai panjang. Adapun rumus-rumus dari asam lemak adalah seperti ini. Rentang asam lemak adalah C12 dan C24. Asam lemak jenuh itu tidak mengandung ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki kandungan ikatan rangkap. Berikut untuk contoh asam-asam lemak biologis. Kemudian jenis lipid yang pertama ada gliserida. Gliserida ini ada gliserida netral. Nah, di mana ester antara asam lemak dengan gliserol berfungsi sebagai penyimpan energi. Setiap gliserol itu memiliki ikatan 1, 2, hingga 3 asam lemak yang berikatan asam lemak tidak harus sama. Nah, jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut dengan monogliserida. Sedangkan jika terikat dengan 2 asam lemak disebut digliserida. Jika terikat 3 asam lemak disebut dengan trigliserida. Kemudian fosfogliserida atau fosfolipid. Ini merupakan komponen utama penyusun membran sel biologis. Nah, untuk struktur gliserofosfolipid berupa dengan gliserol 3-fosfat, di mana 2 gugus hidroksil pada posisi C1 dan C2 gliserol teresterifikasi dengan asam lemak. Dan gugus fosforil mengikat gugus lain yang umumnya bersifat polar, sehingga molekul gliserofosfolipid bersifat amfifilik, yaitu molekul yang mengandung gugus polar berupa X dan non-polar berupa rantai hidrokarbon, residu asam lemak. Residu asam lemak pada posisi C1 gliserofosfolipid umumnya merupakan asam lemak jenuh C16 atau C18. Nah, pada posisi C2 residu asam lemak berupa asam lemak tak jenuh C16 sampai C20. Kemudian lipid non-gliserida. Nah, dalam lipid non-gliserida ini tidak dapat mengandung gliserol, jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol, seperti sphingolipid. Ini merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak. Penggunaan primer dari sphingolipid adalah sebagai penyusun selubung milen serabut saraf. Nah, pada manusia 25% dari lipid merupakan sphingolipid. Kemudian jenis lipid kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri. Nah, dalam hal ini menimbulkan plaku pada dinding arteri yang mengakibatkan tekanan darah itu meningkat.
karena arteri menyempit. Kemudian jenis lipid steroid, hormon produktif. Nah, misalnya testosteron dan progesteron. Nah, steroid adalah nama lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat, penanganan penyakit artritis, reumatoid, asma, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Kemudian jenis lipid malam atau lilin. Malam atau lilin ini tidak larut dalam air dan sulit dihidrolisis. Nah, malam ini merupakan ester antara asam lemak dan alkohol yang memiliki rantai panjang. Kemudian jenis lipid yang berdasarkan struktur, yang pertama lipid sederhana atau homolipid. Nah, lipid bentuk tester yang mengandung C, H, dan juga O. Nah, contohnya itu seperti lemak, ester lemak, gliserol, lilin, dan lain-lain. Kemudian lipid majemuk. Lipid majemuk adalah senyawa yang mengandung bahan-bahan lain selain alkohol dan asam lemak. Contohnya fosfogliserida. Nah, fosfogliserida ini tersusun atas gliserol, asam lemak, HP04 dan kaolin. Kemudian lipid turunan. Nah, lipid turunan ini merupakan senyawa-senyawa lipid yang tidak dimasukkan dalam kedua kelompok lipid di atas. Nah, contohnya itu seperti steroid, karotenoid, trigliserida, lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak. Nah, ini terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Kemudian ada uji reaksi lipid. Nah, uji reaksi lipid yang pertama ada reaksi esterifikasi. Nah, ini suatu ester dapat dibentuk secara langsung antara asam karboksilat dengan alkohol yang disebut dengan reaksi esterifikasi yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Reaksi ini biasanya dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut dengan interterifikasi, yaitu pertukaran ester yang didasarkan atau prinsip. Berikut untuk contohnya. Kemudian reaksi hidrogenisasi. Nah, reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tidak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Nah, berikut reaksi hidrogenasi gliseril. Kemudian ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini dapat dipicu dengan adanya aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Hidrolisis lemak dapat terjadi pada lemak jenuh dan juga pada lemak tidak jenuh. Berikut untuk contoh reaksinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.